Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya, limpahan anugerahnya, hingga pada sore hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Terlebih pada sore hari ini kembali diberi kesempatan untuk mencari ilmu. Bahkan waktu yang sedikit untuk mencari ilmu ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya, tidak dicampur dengan kegiatan-kegiatan lain, karena kegiatan lain biasanya dikerjakan banyak waktunya, sedangkan mencari ilmu itu waktunya sangat terbatas. Shalawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para tabi'in tabi'ahum, wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Dan atas kehadiran Bapak Ibu hadirin semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini judul yang diusung itu adalah fadilah puasa. Sebenarnya itu adalah judul aslinya fadilah tarawih dan tarifnya, karena fadilah puasa itu sudah dibahas di kajian PCM beberapa waktu yang lalu sebelum puasa. Namun di sini tetap saya sertakan di antara fadilah puasa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamas siyamu junnatun yastajimu bihal 'abdu minan nar." Sesungguhnya puasa itu adalah tameng atau perisai yang digunakan oleh seorang hamba untuk berlindung dari neraka. Sehingga puasa yang kita laksanakan, salah satu fungsinya atau salah satu kefadilannya adalah sebagai tameng neraka. Yang kedua, puasa adalah syafi' yang memberi syafaat di hari kiamat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah." Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Yaqulu siyam ay rabbi banatuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar. Puasa akan berkata kepada Allah, "Wahai Tuhanku, aku telah membuat dia tercegah dari makan dan syahwat di siang hari. Fasyafi'ni fi, maka jadikanlah aku sebagai syafaat terhadapnya." Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Quran berkata, "Banatuhu an-nauma bil-laili fasyafi'ni fi." Dan Al-Quran juga mengatakan, saya membuat dia tercegah dari tidurnya di sepanjang malam, maka jadikanlah saya sebagai syafaat baginya. Nah, jadi selain sebagai tameng dari neraka, puasa juga sebagai syafi' atau penolong. Dan seterusnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Adik-adik, ini waktunya ngaji. Waktunya ngaji, ya.
Ini yang saya bacakan adalah sabda Rasulullah. Jadi fokusnya difokuskan, jangan ngobrol sendiri. Nah, ini bukan marah ya, tapi mengingatkan agar kamu tidak dibenci oleh Allah Rasul. Nah, itu adalah sekilas tentang fadilah puasa. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan sholat tarawih. Yang sholat tarawih ini bagi mayoritas kaum muslimin identik dilakukan di bulan puasa. Bahkan seakan-akan kalau tidak ada bulan Ramadan ya tidak ada tarawih. Dan seakan-akan Ramadan itu tidak lengkap kalau tidak ada tarawih. Bahkan ada sebagian kaum muslimin yang bersungguh-sungguh untuk mengikuti tarawih, meskipun kadang-kadang sholat maghribnya tidak dilaksanakan. Bersungguh-sungguh mengikuti sholat tarawih meskipun subuhnya tidak dilaksanakan. Sebagaimana sholat hari raya, ya sholat hari raya, tempat-tempat hari raya itu penuh dengan kaum muslimin. Padahal sholat hari raya adalah sholat sunnah. Tapi kalau sholat 5 waktu yang wajib justru tidak datang. Nah, ini keprihatinan. Nah, maka kita harus membahas lebih detail sebenarnya tarawih itu dari mana dan bagaimana praktek aslinya, supaya kita tidak menempatkan sesuatu melebihi porsinya. Agar kita menempatkan sesuatu yang wajib itu paling besar porsinya, setelah yang wajib kemudian ada yang sunnah. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW dalam hadis itu hanya mengerjakan 3 kali tarawih dalam seumur hidupnya. 3 kali tarawih berjamaah dalam seumur hidupnya. Padahal beliau menjadi utusan selama 23 tahun kurang lebih. Hanya 3 kali. Nah, ini yang mungkin kita tidak pernah tahu. Dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq selama 2 tahun menjadi khalifah tidak pernah melaksanakan tarawih di masjid berjamaah. Dan tidak ada tarawih di zaman Abu Bakar. Zaman Umar 5 tahun kurang lebih tidak ada tarawih. Baru di pertengahan zaman Khalifah Umar kemudian muncul salat tarawih berjamaah seperti yang kita laksanakan sekarang. Ini menunjukkan bahwa tarawih itu ibadah yang sunnah muakkad, penting, tapi yo bukan sesuatu yang wow di zaman Rasulullah. Lah umat Islam sekarang seakan-akan ketika dia sudah mengerjakan tarawih, seakan-akan dia sudah melakukan hal yang sangat besar. Padahal sholat wajibnya dikerjakan. Nah, maka kita harus betul-betul melaksanakan sholat tarawih dengan sebaik mungkin. Jangan lupa sholat wajibnya juga ditingkatkan. Ya, karena kembali kita katakan bahwa tidak boleh kita bersungguh-sungguh dalam tarawih melebihi kesungguhan kita dalam mengerjakan sholat wajib. Nggak boleh. Nah, dari mana asal usul tarawih? Sebenarnya sholat yang pertama kali diwajibkan oleh Allah itu adalah sholat malam sebelum Nabi melakukan Isra Mi'raj. Jadi yang dikerjakan pertama adalah sholat malam. Allah berfirman, Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 4. Wahai orang yang berselimut, orang yang tidur,
Ya termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Qumil lail, sholatlah di waktu malam, illa qalilan, kecuali sedikit. Jadi sepanjang malam itu kalau bisa digunakan untuk sholat malam, kecuali sedikit waktu untuk tidur. Kalau kita harus dibalik ini, sepanjang malam digunakan untuk tidur, kecuali sedikit dan sempat untuk sholat. Ini ayat pertamanya. Baru kemudian ayat selanjutnya, ya kalau memang tidak mampu banyak sholatnya daripada tidurnya, nisfahu, separuhnya lah, separuh untuk tidur, separuh untuk sholat. Tapi kalau memang juga tidak mampu, awin kus minhu qalila, atau kurangi lagi sedikit, artinya banyak tidurnya daripada sholatnya. Tapi perbandingannya itu ya kalau tadi 70 sholat, 30 tidur, atau kalau 50-50, atau dibalik 30 sholat, 70 tidur. Nah, kalau kita kadang-kadang sholat 2 rakaat, 3 rakaat, atau 5 rakaat semalam itu paling 5 menit, tidurnya 5 jam. Wah, ini tidak imbang ini. Ini tidak imbang. Auzid alaih, atau kalau memang betul-betul tidak mampu, ya udah tambah sedikit lagi tidurnya. Dengan catatan yang tarawih warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil. Tartil itu bacanya betul-betul dihayati. Iya, jangan dibaca Alhamdulillah jangan dibaca gitu. Warattilil Qur'ana tartila, kalau tarawih itu ya dibaca dengan benar. Alhamdulillahi rabbil alamin, dihayati, jangan dilajukan seperti pembalap. Nah, ini adalah kewajiban sholat sebelum Isra dan Mi'raj. Jadi yang wajib dilakukan oleh Nabi dan para sahabat adalah melakukan sholat di waktu malam. Itu yang wajib. Namun kemudian seperti puasa yang pertama kali diwajibkan oleh Rasulullah SAW adalah puasa Asyura. Sebelum turunnya ayat tentang wajibnya puasa Ramadan. Dan ketika puasa Ramadan turun kewajiban, maka puasa Asyura menjadi sunnah. Ketika sholat 5 waktu diturunkan, diwajibkan, maka kemudian sholat malam ini menjadi nafilah, menjadi sholat sunnah. Tapi sholat sunnah yang sangat besar pahalanya, sangat besar pahalanya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan dari waktu malam maka tahajudlah sebagai nafilah, sebagai ibadah sunnah bagimu. Asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda, pasti Allah akan membangkitkanmu, ya, membangunkanmu di tempat yang terpuji. Bahkan ada hadis yang mengatakan, Allah alam dalam riwayatnya ada yang menyatakan hadisnya dhaif, namun bisa dijadikan sebagai nadhiran. Orang yang melarat di hari kiamat adalah orang yang jarang bangun malam untuk sholat. Nah, menunjukkan pentingnya sholat malam. Jadi semakin banyak orang yang sholat malam, maka semakin mulia tempatnya di akhirat. Kekuatan seseorang itu bisa dilihat dari sholat malamnya. Kalau dia sholat malamnya tertib, sholat malamnya istiqomah, insya Allah orang itu kekuatannya luar biasa. Tapi meskipun badannya kayak raksasa begitu, nek sholat malam dan pernah puasa dan tahu ya, itu orang lemah gimana Allah. Nah, tahajud itu adalah istilah lain dari sholat malam. Jadi sholat malam itu artinya sholat yang dilaksanakan di waktu malam hari, sholat sunnah yang dilaksanakan di waktu malam hari, mulai dari habis sholat isya sampai sholat subuh. Itu namanya sholat malam, qiyamul lail. Nah, kalau didahului dengan tidur, maka kita bangunnya bahasa tahajud. Jadi sholat tahajud itu sholat yang tidur dulu baru kemudian sholat. Itu sunnahnya sholat malam itu memang setelah isya tidur dulu baru kemudian bangun nanti malam sholat. Itu sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Itu asalnya. Nah, apa pahalanya
pahalanya bagi orang yang melaksanakan sholat malam atau tarawih. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa saja yang sholat di bulan Ramadan karena iman dan karena ihtisab, mencari pahala, dia keimanannya pasti bertambah, pahalanya juga pasti dapat. Bonusnya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, juga dihapus dosa-dosa yang terdahulu. Jadi salat malam itu bonusnya dosa-dosa dihapus, pahalanya tetap dapat. Ya, pahala dapat, kemudian imannya bertambah dan dosa-dosanya dihapus. Tentu dosa-dosa dihapus adalah dosa-dosa kecil kepada Allah. Kalau dosa kepada sama manusia, misalnya mengambil haknya orang lain, tidak bisa dihapus dengan tarawih. Korupsi begitu, kemudian saya tak tarawih 50 rakaat, dia tidak terhapus dosanya. Nah, maka Nabi mengerjakan sholat tarawih ini, sholat malam ini, qiyamul lail, kita istilahkan qiyamul lail ini betul-betul continue. Hampir sepanjang tahun Nabi mengerjakannya setiap malam. Setiap malam. Para sahabat juga mengerjakan setiap malam. Maka saya katakan potret umat Islam saat ini agak jauh dari zaman Rasulullah. Kalau sekarang bulan Ramadan itu penuh dengan tarawih, begitu dari Ramadan tidak ada sholat malam, jarang. Nah, padahal ini sama. Ya. Bahkan ketika Aisyah ditanya, "Kaifa kanat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan?" Bagaimana salatnya Nabi di bulan Ramadan? Faqalat, maka Aisyah berkata, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyarata raka'atan." Nabi itu tidak pernah menambah baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Dia hanya 11 rakaat saja. Berarti Nabi itu antara bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan sholatnya sama, sholat malamnya 11 rakaat. Nah, kata-kata la'allakum tattaqun pada surat Al-Baqarah, agar kalian mencapai derajat takwa. Sebenarnya bulan Ramadan itu bulan bagaimana kita berlatih untuk sholat malam. Nah, ketika kita mampu mengerjakan sholat malam itu istiqomah selama sebulan penuh, harapannya derajat takwa itu nanti habis Ramadan itu yuk panggil sholat. Tapi kalau orang itu begitu sudah selesai Ramadan maka tidak ada sholat malam lagi, berarti derajat takwanya tidak dapat gitu. Derajat takwanya tidak dapat. Ya, tidak sampai di derajat takwa. Berarti kebiasaan bulan Ramadan yang ditanamkan oleh Allah itu tidak masuk ke dalam dirinya. Prakteknya yusolli arba'an, Nabi itu sholat 4 rakaat salam. Fala tas'al an husnihim wa tulihinna, maka kamu jangan tanya tentang baiknya dan panjangnya, karena Nabi sholatnya sangat baik dan sangat panjang. Thumma yusolli arba'an, lalu Nabi juga sholat lagi 4 rakaat, 4. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan tanya tentang baiknya dan panjangnya, karena ini sangat panjang dan sangat baik, tidak mungkin kita ikuti. Sehebat apapun kita tidak mungkin kita ikuti. Thumma yusolli salatan, lalu Nabi sholat 3 rakaat witir, berarti 4-4-3. 4-4-3 berarti jumlahnya 11. Namun ada riwayat sahih yang lain, an Abdullah bin Umar qala sa'ala rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-mimbar. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi di atas mimbar, "Ma tara fi sholatil lail?" Bagaimana pandanganmu terhadap salat malam? Qala, bersabda Nabi, "Matna." Salat malam itu yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salat. Fa'idha khasiyas subha, ketika kamu sudah takut subuh, sholla wahidatan fa'autar lahu ma sholla, maka salatlah 1 rakaat dan witirkan itu.
Jadi dua yang sudah mau subuh ya, tambah satu sebagai penutupnya witir. Wa innahu kana yaqul, dan sungguhnya Nabi bersabda, ij'alu akhir salatikum witran. Jadikan akhir dari salat kalian adalah salat witir, ditutup satu rakaat. Jadi kalau memang dua, maka witirnya satu. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan demikian. Hadis ini tidak bertentangan Bapak Ibu sekalian. Sehingga sholat tarawih itu boleh dilakukan 4-4-3, boleh dilakukan 2-2-1. Kalau 2-2-1 berarti 2 kali 5 plus 1 11. Kalau 4-4-3, witirnya 3. Meskipun ada riwayat lain yang witir itu ada yang 5, ada yang 7, ada yang 9. Ada riwayatnya dan sahih. Tapi yang muncul di kalangan masyarakat kita yang dua jenis ini, itu yang saya buka hadisnya. Perbedaannya apa? Hadis yang pertama adalah fi'liyahnya Nabi. Berarti namanya hadis fi'liyah. Jadi hadis itu dilihat dari jenisnya, jenis matangnya. Ada 4 hadis fi'liyah, hadis qauliyah, kemudian hadis takririyah. Ya, ada tiga, sorry. Hadis fi'liyah, qauliyah, takririyah. Fi'liyah pekerjaannya Nabi, qauliyah ucapannya Nabi, takririyah persetujuannya Nabi. Contoh hadis fi'liyahnya Nabi ya ini tadi, Nabi itu sholat, Aisyah melihat, maka Aisyah cerita Nabi itu sholat 4-4-3. Ini berarti pekerjaannya Nabi mengerjakan itu, berarti itu yang paling afdal. Itu yang paling afdal. Kenapa? Karena itu yang dikerjakan Nabi. Nabi tidak mungkin mengerjakan yang kurang afdal. Pasti yang dikerjakan Nabi adalah yang paling afdal. Kemudian ketika Nabi ditanya, bagaimana sholat malam? Dia jawab 2-2-1. Kenapa? Ini yang paling gampang. Ini yang paling gampang. Umat itu lebih gampang dua-dua merasa tidak paling berat karena ada waktu istirahatnya mungkin seperti itu. Dan kalau sudah urusan begini boleh memilih tanpa harus mencela yang lain. Ini adalah hadis qauliyahnya Nabi. Nabi mengucapkan, tapi Nabi mengerjakan yang 4-4-3. Kalau contoh takririyah adalah ketika kita sholat, kemudian doa kita berdoa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan tidak diucapkan oleh Nabi, tapi dikerjakan oleh sahabat Nabi. Dan Nabi mengatakan itu kalimat yang sangat bagus. Ada 12 malaikat yang berlomba-lomba menulis kalimat itu. Itu namanya takririyah. Dan 3 jenis hadis ini, baik qauliyah, fi'liyah maupun takririyah, boleh dipakai. Nah, sekarang kita lihat, mudah-mudahan waktunya sempat ini ya, selesai. Kita lihat bagaimana sholatnya Nabi. An-Aisyah qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla, ketika Nabi sholat, qama hatta tafattara rijlahu. Nabi itu kalau sholat berdiri sampai kakinya bengkak. Itu kira-kira ya bukan karena cepatnya, karena lamanya dia berdiri. Karena sholat malam, sholat tarawih itu bukan dari jumlah rakaatnya yang banyak pahalanya, tapi justru dari kualitas sholatnya. Semakin panjang bacaannya, maka semakin banyak pahalanya. Itu khusus untuk sholat malam. Cuman kalau imamnya panjang, biasanya jamaahnya nanti ini. Ini siapa Ustadz Mukhlis semua foto panjang. Aku tak cari masjid lain yang itu dua ya. Padahal sebenarnya semakin panjang bacaan sholat tarawih itu justru semakin besar pahalanya, bukan semakin banyaknya rakaat, tapi semakin panjang. Bahkan Nabi pernah mengerjakan sholat malam itu hanya 2 rakaat saja, tapi panjang sekali. Karena yang dilihat dari sholat malam adalah hubungan kita dengan Allah. Sepanjang kita sholat itu kan komunikasi dengan Allah dengan membaca Al-Quran. Nah, kalau Aisyah bertanya, ya Rasulullah, atasna hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Sholat sampai bengkak kakinya ini. Padahal dosa-dosamu sudah diampuni semua.
baik yang terdahulu maupun yang terbelakang, semua sudah diampuni dan pasti masuk surga. Kenapa kau sholat seperti ini? Bapak maka Nabi bersabda, ya Aisyah, hafala aku na'abidan syakuro. Bukankah saya termasuk hamba yang bersyukur? Ini sholat ini saya gunakan sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masih memberi saya hidup dan sebagainya. Mungkin jenengan bertanya, emang sholatnya Nabi sampai kakinya bengkak itu ya apa nih? Dari hadis Muslim, an Hudzaifah qala, dari Hudzaifah bin Yaman, dia berkata, "Shalaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah." Suatu saat saya ikut sholat malam bersama Nabi. Faftataha Al-Baqarah, maka Nabi membuka surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Faqultu, maka Hudzaifah mengatakan, ya kau indal mi'ah, wis paling 100 rakaat, 100 ayat rukuk dia. 100 ayat itu kira-kira berapa lembar ya? Orang dulu tuh musnudun ini paling 100 rakaat. Ternyata setelah lewat 100 rakaat pun maka Nabi meneruskan bacaannya. Faqultu, maka aku berkata, yusolli biha fi rakaatin. Paling maksimal mentok-tok surat Al-Baqarah khatam baru ruku. Surat Al-Baqarah khatam baru ruku itu kira-kira ya 2 jam setengah. Paling cepat 2 jam berdirinya satu rakaat. Nah, ternyata setelah selesai surat Al-Baqarah, maka terus siapa Nabi? Tsumma iftataha An-Nisa, dan dia memulai membaca surat An-Nisa. Di sini hadisnya surat An-Nisa. Nah, faqara'aha, maka dia membaca sampai habis satu rakaat. Al-Baqarah selesai, tambah An-Nisa. Tsumma iftataha Ali Imran. Karena memang mushaf itu disusun surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, itu kan bukan zaman Nabi, zaman Utsman bin Affan. Jadi dulu tidak ada susunannya nomor surat berapa, tidak ada. Nomor surat Al-Fatihah 1, Al-Baqarah 2 itu di zaman Utsman bin Affan. Zaman Nabi pokoknya ada surat ini, tidak ada nomor suratnya. Pokoknya saya baca surat Al-Baqarah hatam, An-Nisa hatam, Ali Imran hatam. Masya Allah. Salam ini dia roh diadakan kayak gini, imamnya sendirian. Nah, Faqara'aha, Nabi membaca 3 surat ini. Ya Qur'an mutawassilan, Nabi membacanya betul-betul jelas bacanya, bukan dibaca dengan cepat begitu, tartil. Bahkan idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha, ketika di ayat itu ada kalimat bertasbih, maka Nabi bertasbih, berhenti membaca dan bertasbih, mengagungkan Allah. Contoh dalam surat Al-Baqarah, la ilma lana innaka, surat Al-Baqarah yang subhanak. Nah, ketika ada kata-kata bertasbih mensucikan Allah, maka Nabi berhenti membaca dan bertasbih dia. Nah, wa idza marra bi su'alin sa'ala, ketika ada yang doa maka dia berdoa. Surat Al-Baqarah yang terakhir, Rabbana apa ya? Inna sami'na munadiyan wa qala. Enggak ada dalam Al-Qur'an. Nabi berhenti membaca kemudian dia berdoa, ya Allah, berilah saya ini, berilah saya juga, sesuai dengan ayat Al-Qur'an itu. Nah, Masya Allah. Wa idza marra min 'awudin ta'awuda, ketika Nabi melewati ayat yang di situ menceritakan tentang siksa, maka dia berta'awuz. Nauzubillah minan nar, nauzubillah min dzalik. Doa. Tsumma raka'a, lalu Nabi ruku'. Faja'ala yaqul, Nabi ruku'nya berdoa, subhana rabbiyal 'azim. Laqad fakana ruku'uhu nahwan min qiyamih. Ternyata kata Hudzaifah ini, Nabi itu naik rukuk hampir sama lamanya dengan dia berdiri.
Nah kita imamnya rukuknya kelamaan, paling ini ngobrol. Apalagi kalau sujud, imamnya sujud lama gitu, jangan-jangan keturun imamnya. Nah, thumma qala sami'a Allahu liman hamidah. Maka Nabi kemudian bangun i'tidal mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Thumma qama qawilan qariban mimma rafa'a. Dan Nabi itu berdirinya itu hampir sama dengan rukuknya. Sami Allahu liman hamidah, berdiri hampir sama dengan rukuknya. Thumma sajada, lalu dia sujud, faqala subhana rabbiyal a'la. Faqala sujuduhu qariban min qiyami. Sujudnya juga lamanya hampir sama dengan berdirinya. Ada yang kuat kira-kira? Nah, karena inilah Nabi bengkak kakinya kalau sholat. Bahkan di sela-sela sholat biasanya Nabi duduk istirahat. Istirahat itu namanya tarwih bahasa Arabnya. Ada isi mufradnya tarwih, isim musannanya tarwihani, isim jamak taksirnya tarawih. Maka kita bilang tarawih itu ya, itu artinya banyak istirahat karena lebih dari satu kali istirahat. Makanya kalau sholat, habis sholat karena kakinya capek gitu, istirahat dulu baru berdiri. Bahkan Nabi ketika sudah tua, dia ketika waktunya berdiri, dia berdiri, duduk dia sambil baca. Begitu sudah kurang lebih beberapa ayat itu baru bangun untuk rukuk. Ketika Nabi sudah tua. Ini sholat tarawih yang asli, Pak. Yang asli dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau melihat sholat tarawih sekarang ya beda, agak beda ya. Nah, suatu saat Anna Aisyah akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil lail. Suatu saat Nabi keluar di tengah malam, fa shalla fil masjid. Biasanya sholat di rumah, suatu saat ini Nabi sholat di masjid. Rumahnya dekat masjid. Sholat malam dilakukan di masjid. Fasal rijalun disolati, ternyata ada laki-laki yang lihat dan mereka ikut sholat dengan sholat Nabi. Karena sebenarnya sahabat itu ya juga sholat, cuma sholat sendiri. Tapi begitu melihat Nabi sholat di masjid, mereka ikut. Karena di sekitar masjid itu banyak orang-orang yang tinggal, terutama kaum muhajirin yang belum punya rumah. Biasanya mereka disebut ashabus suffah, orang yang tinggal di emperan masjid. Begitu lihat Nabi sholat, maka dia ikut sholat. Fa'asbahan nasu yatahaddatsuna bidzalik. Pagi-pagi orang yang ikut sholat ini cerita, tadi malam saya sholat dengan Nabi. Ternyata malam kedua fajata ma'an aktsar minhum, karena banyak yang dengar. Benar nggak ada yang sholat? Banyak yang datang. Dan fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil lailah tsaniyah. Maka malam yang kedua Nabi sholat lagi di situ. Jamaahnya yang tadinya cuma mungkin sebaris ini jadi hampir setengah, karena benar Nabi sholat. Fa'asbahan nasu yadhkuruna dzalik. Pagi-pagi ada makin banyak cerita. Itu sholat malam Nabi itu. Faqatra ahlul masjid min al-lail tsalitsah. Maka di malam yang ketiga masjid itu penuh sudah itu. Fasallallahu bi sholatihi. Maka mereka semua sholat bersama sholatnya Nabi. Semangat sholat bersama Nabi. Falamma kanat al-lailatul rabi'ah ajazal masjidu an ahli. Ketika malam keempat masjid itu udah tidak muat, saking banyaknya yang mau ikut sholat bersama Nabi, penuh masjidnya tidak muat, ada yang diemper-emper. Tapi malam yakhruj ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak keluar. Nabi sholat dalam kamarnya dan keluar imamnya. Hatta kharaja li salatul fajr. Begitu salat adzan subuh baru keluar salat subuh. Falamma qada al-fajr, ketika Nabi sudah selesai salat subuh, aqbala 'alan nas, maka dia menghadap kepada manusia. Summa tasyahhada, lalu bertasyahud. Faqala amma ba'du, maka dia berkata, fa innahu lam yakhfa 'alayya syahdakum al-laila. Saya itu bukannya tidak tahu apa yang kalian kerjakan semalam, karena
hadis. Dalam riwayat yang lain ada yang teriak-teriak salat. Ada yang melempar batu ke dekat kamarnya Nabi. Udah. Nabi tidak bangun ya. Nabi begitu sudah sholat subuh dia mengatakan, bukan saya tidak tahu kalian ngapain tadi mana. Walakinni khasitu an tufrada 'alaikum sholatan lail. Saya khawatir karena ini ayat masih turun, belum turun al-yawma akmaltu lakum dinakum gitu. Saya khawatir karena kalian semangat begini akhirnya diwajibkan sholat malam ini. Kalau sudah diwajibkan kata jizu anda, maka kalian tidak mampu itu. Nah saatnya sholat malam diwajibkan, kira-kira apakah umat Islam semuanya bisa melaksanakan kewajiban? Sholat malam saja banyak yang meninggalkan, apalagi sholat di tengah malam. Nah, iya, cuma itu sebenarnya. Jadi Nabi itu cuma sholat tarawih berjamaah di masjid cuma 3 kali itu, lebihnya nggak pernah sampai mati, sampai wafat. Ya, fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dzalik. Sampai Nabi diwafatkan ya begitu, cuma 3 kali itu. Setelah itu sholatnya tarawihnya sendiri. Tsumma kana al-amru ala dzalika fi khilafati Abi Bakar. Begitu pula di zaman Khalifah Abu Bakar tidak ada sholat tarawih berjamaah di masjid, tidak ada. Wasadran min khilafati Umar ala dzalik. Dan di awal-awal kekhalifahannya Umar juga begitu, tidak ada orang sholat tarawih malam hari. Seandainya ada mesin waktu yang bisa membuat kita ke sana, kita akan kaget itu. Cuma Nabi tidak ada sholat tarawih. Zaman sekarang banyak sholat tarawih, zaman Nabi tidak ada sholat tarawih. Iya. Maka kemudian di zaman Khalifah Umar bin Khattab, an Abdurrahman bin Abdul Qari Ad-Dawmal, ini ajudannya Umar bin Khattab, kharajatu ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadan. Suatu saat saya keluar bersama Umar di bulan Ramadan. Emang Umar bin Khattab ini orang yang sangat peduli dengan rakyatnya. Tengah malam sering kelayapan untuk mendengarkan keluhan-keluhan rakyatnya. Nah suatu saat dia keluar malam. Jadi kalau Umar bin Khattab ini tidak bawa kamera, tidak bawa orang banyak untuk pencitraan. Dia betul-betul peduli dengan rakyatnya. Tengah malam dia mengendap-endap untuk mengetahui apa yang kurang dari rakyat saya. Nah, kemudian dia suatu malam ke masjid. Faidan nasu au zaun mutafarriqun. Ternyata di masjid itu ramai manusia yang sholat tapi sendiri-sendiri. Ini sholat baca Tuhan, ini sholat ini sholat baca wa asrin. Jadi masjid itu penuh dengan orang sholat malam tapi sendiri-sendiri. Di Mesir bayangkan dari kejauhan suaranya karena tidak satu suara. Nah, yusolli rajulu li nafsihi. Maka seorang laki-laki sholat untuk dirinya sendiri. Wa yusolli rajul fa yusolli bi sholati waqtu. Ada yang kadang-kadang ikut makmum 1-2 orang. Faqala Umar, maka Umar mengatakan inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahid lakana afdal. Kayaknya saya akan berijtihad untuk menjadikan satu. Saya kumpulkan jadi satu dengan qari' yang satu, imamnya satu nih. Iya. Karena apa? Ini pernah dikerjakan di zaman Nabi dan Nabi tidak melarang. 3 malam itu Nabi tidak melarang, cuma Nabi khawatir diwajibkan, maka Nabi tidak melanjutkan. Tapi Nabi tidak melarang. Berarti sholat tarawih ini pernah dikerjakan di zaman Nabi terus ditinggalkan, tapi tidak jalan. Maka di zaman Umar ketika itu ramai yang sholat di masjid. Memang sholat tarawih itu bagusnya di rumah tengah malam. Tapi kalau mungkin untuk penyemangat dan sebagainya di masjidnya, nah itu di masjid. Tapi kalau di masjid ramai-ramai gitu bacanya ya tidak etis. Hanya bagusnya dikumpulkan jazam. Thumma azama fa jama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Lalu kemudian Umar mengumpulkan mereka ya dan menetapkan Ubay bin Ka'ab sebagai imamnya. Karena Ubay bin Ka'ab ini adalah orang yang paling bagus bacaannya di zaman Rasulullah. Ya. Thumma kharajtu ma'ahu al-lailah. Lalu saya keluar bersama Umar di suatu malam yang lain. Wan nasu yusalluna bi sholati qari'ihim. Maka manusia kemudian salat mengikuti qari'nya mereka.
Maka mereka melihat tengah malam itu satu imam. Ya kalau sekarang bisa dilihat kayak dia takwa itu misalnya. Jam 12 malam kalau ada sholat satu imam. Ramai zaman Nabi, zaman Umar itu. Lalu kemudian Umar melihat ini, kasihan kalau malam-malam ini ada yang tua-tua kayaknya nggak kuat malam. Sampai jam berapa ini? Ini suaranya suara dari mana? Jalanan, masjid sini. Udah apa enggak? Lanjutkan ya. Nah, jadi nanti kemudian Umar bin Khattab kemudian melihat anak-anak kecil, melihat orang-orang tua yang sakit, melihat banyaknya yang ikut sholat tarawih malam, kasihan. Akhirnya Umar menjadikan sholat mereka waktu Isya. Nah setelah Isya kemudian dijadikan disuruh sholat. Kemudian satu malam dia keluar lagi, melihat orang habis sholat Isya, kemudian mereka sholat tarawih. Umar kemudian mengatakan nikmal bid'atu hadhihi, wah ini sebaik-baiknya model. Nah ini yang kadang-kadang dijadikan sebagai sebagian kaum muslimin menganggap ini adalah bid'ah hasanah. Ucapan Umar ini, kalau bid'ah bermakna di sini adalah bid'ah secara bahasa, bahwa ini model terbaik, ini bagus ini modelnya ini. Karena apa? Enggak sendiri-sendiri, tidak pecah-pecah, tapi dia jadi satu itu. Wallati yanamuna anha afdalu minal lati yaqumun. Tapi kata Umar, orang yang sedang tidur sekarang habis Isya kalau dia tidur ini jauh lebih afdal, lebih hebat daripada yang sedang sholat. Tapi dia tidur terus nanti malam bangun untuk sholat. Nah habis Isya tidur bablas sampai subuh ya tidak afdal. Jadi afdalnya itu memang sholat malam itu dikerjakan setelah tidur, tahajud. Tahajud bihi nafilatan lak, sebagaimana dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi itu tidak pernah mengerjakan sholat tarawih habis Isya, tidak pernah. Ya, yang sering mengerjakan adalah Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah dapat mulai malam, maka Nabi mengatakan kamu jangan tidur sebelum selesai mengerjakan sholat witir. Itu pesannya kepada Abu Hurairah. Yuridu akhiral lail wa kana an-nasu yakununa awwalahu. Yang dimaksud Umar ya, orang yang sholatnya di waktu akhir malam atau tengah malam itu lebih afdal daripada orang yang sedang sholat di awal malam. Nah seperti sekarang ini sholatnya di awal malam. Nah, jadi ini adalah tarikh atau sejarah tentang tarawih yang harus kita pahami, bahwa yang dilihat umat saat ini agak berbeda dengan apa yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau misalnya ada orang yang dia kelihatannya tidak tarawih, jangan langsung disoroti. Begitu puasa Ramadan tidak tarawih, mungkin saja dia paham dalil, saja dia tarawihnya malam. Ya. Atau mungkin ada orang yang imamnya bacanya agak panjang. Jangan kemudian panjang-panjang nggak ngerti apa. Justru tarawih itu sebenarnya dikatakan tarawih karena bacaannya panjang dan gerakannya tumanina. Karena besarnya pahala salat malam itu adalah tergantung panjangnya dan tumaninahnya, bukan tergantung banyaknya jamaah dan bukan tergantung banyaknya rakaat yang kita kerjakan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan sedikit. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya, dipersilakan. Nah, pada waktu kita melaksanakan sunat di malam hari itu kita bersuara boleh apa enggak? Sambil menghafal maksud saya. Boleh. Nah, salat malam itu memang rata-rata salat yang berbunyi. Ya, salat malam itu memang rata-rata salat yang berbunyi. Sendirian, melafazkan, boleh.
sambil menghafal. Dan justru itu yang saya katakan tadi, Al-Quran itu syafi'ul musafa'ul tadi. Quran akan mengatakan dia tidak tidur malam karena membaca. Karena para orang-orang yang punya hafalan biasanya derasnya itu seperti yang pada Allahnya pada saat sholat itu tadi sambil menghafal ya. Ada yang kadang-kadang satu malam satu juz, berarti kalau 11 rakaat ya, 11 rakaat itu satu lembar itu satu rakaat. Jadi 10 rakaat 10 lembar. Ada yang seperti itu. Ya memang boleh dilafazkan, dikeraskan untuk sambil baca sambil menghafal. Nah, ada lagi yang lagi bersilakan. Yang pertama, di dasar sholat tadi, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus min qalilan aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ini menunjukkan tidak ada batasan berapa rakaat sholat malam. Ya, tidak ada batasan berapa rakaat sholat malam, semampunya. Maka di zaman tabi'in itu pernah ada yang sampai 20 rakaat, jadi diwitiri 3. Ada yang bahkan sampai 36 rakaat. Ada yang bahkan yang Masya Allah, misalnya panjenengan ikut sholat 4-4-3, nanti malam itu tambah sholat lagi, itu kan sholat malam semua ya. Jadi tidak ada batasan rakaat dalam sholat malam. Cuma Nabi itu kualitasnya yang luar biasa, tapi dia 11 rakaat. Nah, jadi kalau panjenengan misalnya sholat tarawih ikut 4-4-3, terus nanti malam bangun kok nggak enak kalau nggak sholat tahajud, sholat lagi, nggak masalah. Dalilnya Allah itu tidak bosan memberimu pahala sampai kamu bosan mencari pahala. Nah itu munculnya di zaman tabi'in. Nah kalau mau mengikuti sunnah pilihannya Nabi ya itu tadi. Kalau yang dua-dua tadi, Nabi juga tidak banyak menjelaskan di hadis yang saya munculkan ini, tidak memunculkan bahwa dia 11. Tapi kalau kamu sholat malam, misalnya jam berapa, ya sholatlah 2 rakaat. Kalau sudah mau mendekati subuh, misalnya kita masih sholat baru 4 rakaat, berarti langsung ditutup satu witir. Maksud hadis itu begitu. Kalau masih terus, ya terus tambah 2 rakaat, tambah 2 rakaat. Nah, cuman kalau fi'liyahnya Nabi memang 4-4-3 karena itu panjang sekali dan sempurna sekali. Nah, belakang ya? Iya. Terus sebentar. Tadi bagaimana kalau ada orang yang sholat 8 rakaat, 20 rakaat, kemudian kita ngambil 8 rakaat, namanya sholat sunnah itu dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak mendatangkan dosa. Kalau jenengan cuma ikut 8 rakaat, monggo. Bahkan ada yang 8 rakaat jenengan cuma ikut 2 rakaat, monggo, namanya sunnah. Dan jenengan ada orang sholat isya kemudian ikut 2 rakaat terus pergi, nah ini dosa. Jadi kalau sholat tarawih tidak ada. Berapa lama dikerjakan sholat puasa itu dikerjakan itu selama sebelum turunnya ayat tentang kewajiban puasa Ramadan di Madinah. Berarti di Mekah itu puasa Asyura. Kemudian sholat malam itu diwajibkan sampai Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu dikerjakan Nabi insya Allah 2 atau 3 tahun sebelum hijrah. Berarti sebelumnya sholat malam. Lama ya Pak. Nabi kan diutus di Mekah 13 tahun. Oh iya, 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah gitu ya. Pokoknya mulai dari beliau dijadikan Nabi sampai Isra Mi'raj itu sholat malam yang wajib. Puasanya Asyura. Nah,
Iya. Terima kasih Pak. Di dalam sholat malam, apa ada istilah sholat pembuka seperti intikaf? Padahal yang namanya sholat witir kan penutup Pak. Nanti ketika setelah 11 rakaat kita mau sholat tahajud, apa perlu kita buka lagi dengan sholat itu? Sholat kita itu sunnahnya sahih. Jadi ketika Nabi sholat bangun tidur sebelum tahajud itu dia bahasa kita pembuka itu kayak kalau bahasa kita pemanasan. Ya, pemanasan. Jadi sebelum sholat tarawih yang panjang tadi, sholat yang singkat dulu. Ya kalau kita sekarang sholat kita dengan tarawihnya kurang lebih sama juga. Nah zaman Nabi sholat kita itu memang membuka saja, yang penting dia sholat dulu, bacanya tidak panjang. Nanti tarawihnya yang mau panjang itu. Ya ada sunnahnya. Jadi sholat sebelum sholat tarawih, sebelum sholat malam yang banyak yang panjang dibuka dulu dengan sholat yang ringan. Nah, ada lagi? Cukup. Ibu-ibu mungkin ada yang bertanya, silakan. Mungkin ada mic-nya. Ada mic-nya. Tidak ada mic biasanya tidak bertanya. Dan cukup kira-kira? Cukup ya? Ini sudah sebentar lagi waktunya berbuka. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum al-imamul 'adil was-sha'im hatta yuftir." Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, pasti dikabulkan, yaitu salah satunya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Tadi ada waktu sekitar beberapa menit, silakan digunakan untuk berdoa, minta kepada Allah, mudah-mudahan dikabulkan, dimustajabah oleh Allah. Banyak juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.